Nah, dia kan baru cerai tuh. Dia mengalami penipuan juga sama orang-orang kepercayaannya, kredit cardnya, ininya, hartanya sampai 100 M. Makanya dia mengalami struggle di situ dengan biaya nafkah juga yang banyak. Ruben Onsu kini menghadapi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana 3,5 miliar rupiah. Di balik persoalan tersebut, muncul cerita tentang pengkhianatan orang kepercayaan yang disebut membuat kondisi keuangan bisnis Ruben terpukul. Kuasa hukumnya menyebut kerugian akibat ulah oknum karyawan diperkirakan hampir 100 miliar rupiah, termasuk aset dan fasilitas yang disalahgunakan. Lubang keuangan itu kemudian disebut mempengaruhi arus kas perusahaan, hingga Ruben harus berutang untuk menutup berbagai kewajiban operasional yang muncul setelah kejadian tersebut. Dampaknya berlanjut ketika Ruben menghadapi persoalan investasi 3,5 miliar rupiah yang berujung laporan hukum. Ruben disebut tidak mampu mengembalikan modal dan keuntungan sesuai kesepakatan karena kondisi arus kas yang bermasalah. Meski begitu, ia menegaskan tidak akan menghindari tanggung jawab dan masih berupaya mengumpulkan bukti untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ruben juga menilai perkara ini berkaitan dengan miskomunikasi, sementara komunikasi dengan pihak pelapor disebut masih berjalan. Di tengah tekanan hukum dan finansial, Ruben memilih mencari penyelesaian secara damai dan kekeluargaan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya elah, sibuk perkara tersangka. Baru juga tersangka, belum ditangkap kan? Kalau support mah tetap support. Gak peduli dia mau tersangka, mau ditangkap. Tersangka juga gara-gara apa? Gara-gara memperjuangkan si janda kan? Rela-rela mengorbankan dirinya. Kecuali tersangkanya dalam kejahatan. Itu namanya mengorbankan dirinya demi membahagiakan orang-orang terdekatnya. Ruben Onsu ditetapkan menjadi tersangka, gak peduli ya. Yang penting kemarin aku support dia itu asas masalah keluarga. Kalau itu urusan di luar itu ya. Masalah investasi itu pun juga masih zaman-zaman masih endah ya. Jadi gak peduli, yang penting aku support Ruben ya. Jadi pada intinya masalah keluarga kemarin itu memang salah si Endah. Jadi kalau ini kan di luar kasus itu, di luar. Jadi kau fans si Endah jangan sok-sok. Tetap ya, junjungan kalian itu iblis. Aduhai bohai, semakin menarik. Ruben Onsu pilih tempuh jalur damai dan segera pelunasan usai ditetapkan tersangka penipuan. Akhirnya Ruben Onsu angkat bicara mengenai statusnya jadi tersangka melalui kuasa hukumnya dan memilih untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atau restorasi justice dan akan melakukan pelunasan dalam waktu dekat. Ruben pastikan tidak akan lari dari tanggung jawab. Bahkan Ruben sampai terkejut dirinya dilaporkan ke polisi. Pasalnya Ruben masih menjalin komunikasi yang baik kepada pelapor. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, bukannya laporan ini sudah diajukan tanggal 22 Agustus tahun 2025? Kenapa masih kaget ya? Gimana menurut kamu? Netizen, jadi RSO itu memang CRO katanya. Ini tuh intinya. Jadi si Bang Minola ini baru teleponan katanya tadi pagi. Dikonfirmasi memang itu katanya Dese CRO. Terus mereka pertama menyayangkan kenapa hal ini diumumkan dan harus diketahui publik, padahal pertama mereka komunikasinya baik dengan si terlapor katanya, hanya miskomunikasi karena selama ini komunikasi mereka baik. Yang kedua, dia menceritakan karena ini memang terjadi pada setelah perceraian itu, dia kan ada kerjasama sama seseorang yang biasalah kerjasama kan ada untung ini investasi gitu-gitulah kan. Jadi dalam beberapa perjalanan itu berhenti, tapi diminta mengembalikan langsung yang 3 ya berapa M gitu kan. Nah, dia kan baru cerai tuh. Dia mengalami penipuan juga sama orang-orang kepercayaannya, kredit cardnya, ininya, hartanya sampai 100 M. Makanya dia mengalami struggle di situ dengan biaya nafkah juga yang banyak, katanya biaya rumah dulu. Nah, jadinya akhirnya dia itu kemarin memang mengajak si itu katanya kerjasama.
Gitu katanya. Mereka juga menyatakan bahwa si RO ini sebenarnya banyak aset untuk menyelesaikan itu tuh kecil. Katanya cuma asetnya itu nggak bisa digunakan secara gamblang dan bebas karena ada katanya masih ditahan sama seseorang. Katanya gitu. Tapi nggak tahu seseorang itu siapa, kata si Bang Minola. Kalian tonton aja tuh interviewnya sampai 10 menit. Nggak cukup di sini. Yang ada kalian tidur nonton. Jadi intinya si Bang Minola tetap mau menangani kasus hak asuh anak dulu. Katanya RO nggak apa-apa, dia bakal menyelesaikan ini katanya secara tertutup dan masih secara kekeluargaan. Karena dasarnya intinya mereka itu komunikasinya baik sama si ini. Tapi kenapa Polela ini mengumumkan? Gitu katanya. Kuku RO jadi TSK, bla 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 TSK dulu, kubu sebelah sana kegirangan, entar dulu, lu mah gila-gila masalah status. Ini aja kak, case yang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dikerjakan, ya. Tiap hari dari pihak kepolisian itu menerima laporan berbagai macam kasus, tapi kalau nggak kuat begini, nggak akan up. Boleh dong curiga bahwa ada support-support di belakang juga yang seperti Markus yang memanfaatkan kefenomenalan dari case Koko RO ini untuk namanya mencari pansos, ya mencari platform, ya menggunakan fenomenal ini, ya kan untuk aji mumpung. Ya iyalah berita Koko RO mah yang sekecil kutu aja juga pasti bakal jadi nasional, emangnya ono. Dari masuknya dikejarnya sampai keluarnya dari jeruji kagak ada yang tahu ngeliput. Ya beda kelas, udah pasti kan bakal nge-headlines, mau beritanya hoax apa enggak, yang penting kan berita hari gini. Ya kan, mau dimanipulasi, mau dibayar bagaimana, yang penting mah huru hara. Ya kan, kalian ini pada lupa ya kalau Koko RO itu artis besar ya, senior udah 30 tahunan dari 90-an, 97, 98, lu lupa ya? Lu samain sama idola lu dari pihak sono. Ntar dulu, Koko RO aja mungkin sampai keblinger, kenapa tiba-tiba gue jadi TSK? Kenapa tidak ada bahasa ke gue? Kenapa tidak diminta gue dipanggil, dikonfirmasi? Tiba-tiba aja dari penyidikan April itu, tiba-tiba jadi TSK. Ntar dulu, itu kan status sementara ya. Status tersebut itu bisa menjadi status yang digagalkan kalau 1-2 lebih bukti dari pihak Koko RO yang pada akhirnya baru aja mau dikirimin surat untuk pemanggilan diperiksa. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin Pak Polisi? Ya sengaja biar jadiin TSK dulu Koko RO gitu. Nanti kalau ketahuan semuanya terbantahkan, itu TSK itu bisa jadi dihempaskan, bisa dituntut balik ntar in case kalau memang seperti begitu. Kalau memang Koko RO nggak mau ribet, ya kan, damai aja udah, gantiin rugi, ya kan. Koko RO punya uang, ya kan, dan kan itu kan ada dua, yang 3,5 sama yang 1, ya kemungkinan katanya yang 1, ya kan, ya udah, mau proseduralnya bagaimana, beres kan, nggak usah kayak masuk pakai baju orange segala macam, lu emangnya jeruk, ya emangnya jus. Ntar dulu dengerin nih penjelasan dari Bapak Acong Latif nih terhadap penjelasannya perkara ini. Prosedural seperti ini mah udah biasa. Ya, jangan langsung hip-hip hura, langsung mencap-mencap kayak orang debus, ya. Ikutin aja dulu semuanya. Yang penting kan at least nggak masuk yang seperti kayak Ono yang pernah mungkin baju oranye, ya kan? Berita bagus sekali ya, pasti pendukung Papi Cratudin Petot dan Saweran bergembira. Tuh kan, si Onsen itu kan penipu, dia tuh menggelapkan uang, hahaha, masuk penjara pidana. Ini berita bagus sekali. Karena tidak akan ada lagi harapan bagi Saweran untuk minta jatah bulanannya ratusan juta. Tidak ada lagi. Karena sekarang Onsen harus fokus untuk perkara yang baru ini, pidana. Ini merupakan gertak sambal doang sih. Kan kasusnya kan dilaporin tahun lalu. Agustus tahun lalu ya, munculnya setelah 1 tahun. Aneh kan? Pasti si Polela kan lihat-lihat. Waduh, ini ya sasaran empuk nih, masih ada duitnya, yuk cus, mari kita porot yuk. Apa bedanya dengan kau Saweran? Lo Saweran bergembira, lo sekarang gak dapat apa-apa. Anak-anak akan dapat seadanya, gak 200 juta untuk makan setiap hari wagyu yang lo kasih ke Papi Cratudin Petot Koko Mangga 2 itu kan, sama rombongan sirkusnya itu cim-cim ya. Adek lo juga si buntelan Putri Duyung yang gulung-gulung di lantai. Coba, lo jangan gembira. Aku tim Papi Crat. Makan tuh Papi Crat. Lo gak bakal bisa dapat uang apapun lah. Harus kerja sekarang mandiri. Jual daster bolong di kios Mangga 2 sepi itu. Live juga gak ada yang laku kan? Makanya lo jangan gembira dulu. Nah, urusan pidana ini apa sih? Katanya si Onsen pernah
memberi keuntungan kepada si pelapor ini. Ya mungkin saja ada upaya untuk memberikan kembali uang itu, ada buktinya, ya mungkin nggak capai target. Paling ini akan mediasi cari damai. Lo kira memproses kayak gini nggak pakai ratusan juta, triliun? Bisa, karena si pelapor itu harus store duit juga terus banyak. Si pelapor lo pikir dia ngabisin miliaran, habis untuk masukin si Onsen ke penjerong? Pasti. Kalau mungkin utang 1 miliar, dia harus keluarin 1,5 M untuk berpengecerong, sogok sini, sogok sana. Si Janet Jackson, kan si Jackson itu kan suka batang emas kan? Apalagi si Hakim, si Panitra, hari gini. Pasti mereka tuh mau lihat emas. Jadi kalau lo punya perkara orang utang 1 miliar, lo keluarin 2 M. Begitu say. Jadi ini bakal kandas. Ini cuman gertak sambal doang. Mungkin dikomporin sama saweran, biar si Onsen ini kelabakan, ketakutan. Tapi justru ini berita baik. Si Onsen bebas. Tidak harus bayar lo. Tanggung hidup lo. Lo bakal kerja sendiri, makanya belander kan, jangan girang dulu. Ya tuh kan, suamiku Cong 3 huruf penipu pula, terus lo gak dapat apa-apa. Buktinya lo setiap hari nge-live, lo ngemis duit, lo ngemis saweran juga kan, gak ada yang beli. Yang nyawer juga orang tua lo kali, akun yang 00 begitu yang nyawer, kan aneh. Masa yang nyawer orang tanpa follower, aneh kan. Selamat menikmati. Maju terus Onsen, ini kabar gembira, lo bebas. Lo sekarang fokus saja perkara ini gertak sambal ini. Lo gak harus sekarang kasih duit ke saweran. Bebas kan? Pinter dikit nape. Makanya si Onsen senang. Gue juga senang kayak gini. Makan tuh. Aku tim Papi Cerat, makan tuh.